Perkenalkan semuanya, saya Timotius Guntur, NRP 012-1194-0000036 dari metode pengukuran instrumen kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Electrochemical Impedance Spectroscopy atau yang biasa disingkat sebagai EIS. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan EIS. Pada tahun 1872 sampai 1894, Oliver Heaviside mengaplikasikan transformasi Laplace pada sirkuit listrik. Karyanya dipublikasi pada The Electrician dan digabungkan menjadi suatu buku. Hal ini kemudian menjadi landasan impedance spektroskopi. Lalu pada tahun 1894, pengaplikasian EIS secara fisik diawali oleh Nernst. Ia mengaplikasikan jembatan listrik Wheatstone untuk mengukur konstanta dielektrik untuk larutan elektrolit dan organik. EIS kemudian dikembangkan untuk mengukur sifat dielektrik yang lainnya dan resistansi pada sel galvani. Lalu pada tahun yang sama, Finkelstein mengembangkan analisa respon dielektrik oksida dan Warburg mengembangkan ekspresi respon impedansi terkait difusi dan memperkenalkan analog sirkuit listrik dan sistem elektrolitik. Pada tahun 1920, impedansi diterapkan pada sistem biologis. Dan pada tahun 1941, Cole bersaudara merumuskan persamaan yang kini dikenal sebagai constant phase element. Lalu pada tahun 1950, impedansi mulai diaplikasikan pada sistem reaksi yang lebih rumit, yaitu diaplikasikan pada disolusi anodik dan mulai dikembangkan lebih lanjut. Pada tahun 1970, regresi nonlinear kompleks dikembangkan untuk data impedansi oleh McDonald dan Bocamp. Lalu pada tahun 1989 hingga 2007, diadakan konferensi untuk membahas pengembangan EIS di Bombens, Prancis. Untuk seterusnya, diadakan konferensi setiap 3 tahun hingga tahun 2007. Berikutnya, prinsip dasar dari EIS. Electrochemical Impedance Spectroscopy adalah suatu metode untuk mengukur impedansi dari suatu sistem yang diberi potensial AC atau arus bolak-balik. Impedansi adalah suatu perlawanan terhadap arus bolak-balik yang dinyatakan sebagai suatu bilangan kompleks yang merupakan gabungan dari resistansi dan reaktansi pada suatu sirkuit listrik. EIS awalnya digunakan untuk mengetahui sifat dielektrik larutan dan oksida logam. Pengukuran impedansi dilakukan dengan dropping mercury electrode atau DME karena memberikan sistem yang dapat dipolarisasi secara ideal pada rentang potensial yang luas. Bilangan kompleks impedansi dapat direpresentasikan dengan vektor Z seperti yang dapat dilihat pada grafik. Vektor Z terdiri atas besaran dan fasa. Besaran adalah perbandingan amplitudo tegangan dengan amplitudo arus, sedangkan fasa adalah jarak pergeseran respon arus atau yang juga dikenal dengan pergeseran fasa. Hubungan antara sirkuit dengan nilai impedansi yang ekivalen pada komponen resistor, pada sirkuit arus versus tegangan, dirumuskan potensial adalah arus dikali resistansi. Sedangkan pada impedansi adalah resistansi itu sendiri. Untuk komponen induktor, potensial sama dengan induktansi dikali turunan dari arus per turunan dari waktu. Lalu impedansi, Z sama dengan J dikali omega dikali L. Untuk kapasitor, induktansi sama dengan, arus sama dengan C dikali dE per dt. Sedangkan untuk impedansi sama dengan 1 per J dikali omega dikali C. Untuk keterangannya, omega adalah frekuensi, C yang di sini adalah kapasitansi, L adalah induktansi, dengan J adalah komponen kompleks, dan T adalah waktu. Untuk E sendiri adalah potensial, Z adalah impedansi, R adalah resistansi, dan I adalah arus. Untuk visualisasi data dari EIS, umumnya ada 2 plot yang dapat kita gunakan, yaitu Bode plot dan Nyquist plot. Pada gambar yang tertangkap di layar, kedua plot ini adalah untuk rangkaian sirkuit yang memiliki resistor dan kapasitor terletak dalam posisi paralel. Untuk Bode plot, merupakan 2 plot yang bergabung menjadi satu.
Bootplot memiliki absis berupa skala logaritmik frekuensi dan dua ordinat. Salah satu ordinatnya adalah logaritma impedansi dan ordinat yang lain adalah pergeseran fasa. Pada bootplot, semua informasi dapat terlihat dengan jelas. Kapasitor yang terpasang paralel terhadap resistor dapat terlihat sebagai puncak pada pergeseran fasa. Dan hal ini penting karena kapasitor yang terpasang paralel terhadap resistor merupakan salah satu komponen penting dalam EIS. Pada bootplot, komponen tunggal juga lebih mudah untuk dipahami. Sedangkan untuk Nyquist plot, merupakan plot impedansi negatif imajiner terhadap impedansi real. Nyquist plot ini lebih kompleks, namun lebih populer digunakan, karena Nyquist plot sangat sensitif terhadap perubahan. Pada umumnya, parameter sirkuit listrik dapat dibaca secara langsung dari plot Nyquist ini. Untuk aplikasi EIS ini sendiri, dapat kita lihat EIS dapat diaplikasikan pada berbagai bidang penelitian. Salah satunya korosi, coating evaluations, batteries, electrodepositions, electroorganic synthesis, dan semiconductors. Untuk pengaplikasiannya sendiri dapat digunakan sebagai penentu laju reaksi, sebagai inhibitor dan coating, untuk menyelidiki passive layer, mengukur konstanta dielektrik, sebagai perlindungan dari korosi, dan lain sebagainya. Berikut adalah sumber-sumber yang dicantumkan untuk pembuatan presentasi ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.